Tuhan rindu saudara supaya setiap jiwa diselamatkan, dan Tuhan rindu supaya sebanyak-banyaknya orang mengikut Dia dan menjadi muridnya. Tetapi Tuhan juga tidak ingin satu orang pun yang mengikut Dia dengan tujuan yang salah. Di masa pelayanan Yesus saudara, begitu banyak orang berduyun-duyun mengikut Dia. Tapi Yesus mau motivasi mereka benar mengikut Dia, sehingga Yesus meluruskan motivasi mereka. Tetapi kemudian mereka mengundurkan diri. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah engkau tidak mau pergi juga? Yesus tidak mau mereka pergi, tetapi Yesus mau meluruskan motivasi mereka. Hari ini saudara mengikut Yesus. Apa motivasi saudara mengikut Dia? Bagaimana sebenarnya ciri orang yang memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Yesus saudara? Dengarkan terus renungan ini. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini, dan saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka saudara. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita renungkan di dalam video ini adalah topik tentang motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Apakah saudara pengikut Kristus? Dan apakah tujuan saudara sudah benar dalam mengikut Dia? Kita akan belajar saudara, apa sebenarnya motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Dengarkan terus renungan ini saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati setiap saudara. Selamat mendengarkan. Setiap hari kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama di dalam video pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Tuhan ingin semua orang diselamatkan, semua orang mengikut Dia. Tetapi Tuhan juga tidak ingin satu orang pun mengikut Dia dengan motivasi yang salah. Itu yang akan kita belajar dalam video ini, saudara. Motivasi yang bagaimana yang benar dalam mengikut Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini, saudara, adalah dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-6, mulai ayat 67 sampai ayat 71. Saya akan membacakan bagi saudara. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang ke-12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, latar belakang dari teks ini adalah mulai dari pasal 6 ayat pertama, saudara. Di mana di sana Yesus melakukan satu mujizat.
di mana 5.000 orang laki-laki kenyang oleh karena 5 roti dan 2 ikan. Mujizat itu adalah mujizat yang sungguh luar biasa dan membuat orang yang ada pada waktu itu, yang melihat dan mengalami waktu itu, terkagum-kagum akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Lalu kemudian orang berduyun-duyun datang kepada Yesus. Mereka mau mengikut Yesus. Mereka mencari Yesus kemana-mana. Dan itu bisa kita lihat, saudara, mulai ayat 22 sampai ayat 24. Di mana orang-orang mencari Yesus. Di sana dibuat perikopnya, orang banyak mencari Yesus. Kenapa mereka mencari Yesus? Karena mujizat-mujizat dilakukan oleh Yesus di depan mata mereka. Mereka rindu melihat mujizat yang lebih banyak, mujizat yang lebih spektakuler, saudara. Dan kemudian ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Mereka mencari-cari Yesus, saudara. Akhirnya mereka menemukan Yesus di seberang laut. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka berkata, "Bila mana engkau tiba di sini?" Lalu kemudian apa jawab Yesus, saudara? Ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang." Di situ Yesus mau meluruskan motivasi mereka ketika mereka mengikut Yesus, ketika mereka mencari Yesus. Dan Yesus berkata bahwa kamu mencari aku karena kamu sudah kenyang oleh karena roti itu. Lalu kemudian Yesus berkata di ayat 27, saudara, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Jadi Yesus menegaskan kepada mereka supaya mereka tidak mencari roti, tidak mencari mujizat dalam mengikut Yesus, tetapi mencari sesuatu yang bertahan untuk kehidupan yang kekal. Lalu kemudian ayat 28, saudara. Mereka berkata, lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Lalu jawab Yesus ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Jadi Yesus mau menegaskan kepada mereka supaya dalam mereka mengikut Dia, motivasi mereka harus benar. Mereka harus melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dan ketika mereka bertanya, "Bagaimana supaya kami mengerjakan apa yang dikehendaki Bapa?" Dan Dia berkata bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang diutus Allah. Maksudnya dirinya sendiri. Lalu kemudian, saudara, ketika Yesus mengatakan itu, mereka berkata, ayat yang ke-30, maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Dan kemudian selanjutnya mereka berkata, ayat 31, "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Kembali, saudara, ketika Yesus berkata bahwa yang dikehendaki oleh Allah, mereka harus percaya kepada Dia, mereka kemudian berkata, "Tanda apa yang bisa engkau lakukan?" Mereka berkata, "Nenek moyang kami telah diberi tanda dari sorga, yaitu manna yang diberi di padang gurun, roti dari sorga." Jadi kembali, bagi mereka yang sah itu adalah ketika ada mujizat, ketika ada satu tanda-tanda yang terjadi. Padahal ada satu yang sangat besar, yang sudah dinantikan ribuan tahun, yaitu kedatangan Mesias, tidak bisa mereka lihat tanda-tandanya, karena tanda-tanda yang mereka cari adalah mujizat. Lalu kemudian akhirnya, saudara, singkat cerita, Yesus jelaskan bahwa Dia adalah roti hidup yang diutus dari sorga. Manna atau roti yang dimakan oleh nenek moyang mereka itu dapat habis, tetapi dirinya sendiri itu bersifat kekal, saudara. Dan Dia diutus dari sorga.
Dan dia berkata bahwa mereka harus percaya kepada dia, bahkan mereka harus makan dagingnya dan minum darahnya. Maksudnya apa, saudara? Untuk menegaskan bahwa mereka harus percaya kepada dia yang akan berkorban bagi mereka. Dan singkat cerita, saudara, ketika mendengar itu, maka ayat 60 dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ketika Yesus menjelaskan bahwa dialah roti hidup, dan mereka harus percaya kepada dia, bahwa dia akan berkorban bagi mereka. Dan mereka akhirnya berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Lalu kemudian, saudara, ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Setelah Yesus menjelaskan kebenaran, di mana tadinya mereka mengikut dia dengan tujuan yang salah. Mereka mengikut dia karena mereka melihat mujizat. 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, saudara. Tetapi kemudian Yesus menjelaskan bahwa motivasi mereka ikut dia harus benar. Mereka harus percaya kepada dia yang akan berkorban bagi mereka. Dan bagi mereka itu sesuatu yang keras. Penjelasan Yesus itu keras bagi mereka, sehingga akhirnya banyak mereka yang mengundurkan diri. Saudara, itu juga jadi gambaran bagi orang-orang Kristen di sepanjang masa, saudara. Bahwa dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, banyak orang yang motivasi mereka tidak benar ikut Yesus. Akhirnya mereka tidak bertahan untuk mengikut Yesus, saudara. Sekali lagi, Tuhan mau sebanyak-banyaknya orang diselamatkan, sebanyak-banyaknya orang mengikut dia. Tetapi Tuhan juga tidak mau, saudara, ada satu orang pun yang mengikut dia dengan motivasi yang salah. Tuhan mau motivasi setiap orang yang mengikut dia diluruskan. Itu yang kita lihat di sini, saudara. Dan ketika Yesus meluruskan motivasi mereka, akhirnya banyak dari mereka yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Dan yang unik, saudara, ayat 67, di sana dikatakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi kemungkinan pada waktu itu, saudara, tinggal ke-12 muridnya itu di sana. Dan akhirnya Yesus juga berkata kepada mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Sekali lagi, saya sangat percaya bahwa Yesus tidak ingin satu orang pun dari muridnya yang pergi. Yesus tidak ingin satu orang pun dari muridnya yang mengundurkan diri. Tetapi kenapa Yesus bertanya, apakah kamu tidak ingin pergi juga? Bukan artinya Yesus mau mengusir mereka untuk pergi, saudara. Tetapi Yesus juga mau menguji muridnya. Apakah muridnya yang ke-12 ini sudah memiliki motivasi yang benar? Itu sebabnya dia berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Lalu Yesus kemudian menegaskan, saudara, bahwa dari antara ke-12 itu pun, yang sebenarnya dia yang pilih, dari antara mereka pun ada yang akan berkhianat. Itu ada di ayat yang ke-70, saudara. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang dari antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang dari antara ke-12 murid itu. Jadi dari antara 12 murid yang dipilih oleh Yesus sendiri, itu pun ada pengkhianat di dalamnya. Itu pun ada yang memiliki tujuan yang salah di dalamnya. Dan Yesus mau meluruskan motivasi mereka. Sehingga Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara, saat ini, setiap kita yang mengikut dia, Yesus mau motivasi kita dalam mengikut dia benar. Tuhan tidak ingin hanya banyak orang berduyun-duyun mengikut dia. Tuhan tidak ingin kita umat-umatnya hanya berduyun-duyun, beramai-ramai mengikut dia, saudara. Tetapi yang sangat dia rindukan supaya setiap kita punya tujuan yang benar dalam mengikut dia. Dan itulah yang saya ingin kita belajar di video pertama, video kedua dan ketiga nanti, saudara. Apa tujuan yang benar dalam mengikut Yesus?
Itu yang akan kita lihat dalam pengakuan muridnya ketika dia bertanya kepada mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena ketika ayat 68 dan 69, muridnya memberi pengakuan di sana. Dan pengakuan itu, saudara, ada di ayat 68 dan 69. Dan di video pertama ini, saya ingin kita melihat pengakuan pertama. Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ketika Yesus bertanya kepada muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Setelah berduyun-duyun orang datang mengikut dia. Dan akhirnya berduyun-duyun juga orang pergi meninggalkan dia. Dan kemudian dia bertanya kepada muridnya, apakah engkau tidak mau pergi juga untuk menguji motivasi mereka benar atau tidak mengikut dia? Akhirnya dijawab oleh Petrus. Dan jawaban pertama atau pengakuan pertama yang Petrus ungkapkan di sana, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Jadi pengakuan muridnya ketika Yesus bertanya apakah mereka tidak mau pergi juga, untuk bertahan, untuk mengatakan bahwa kami akan tetap ikut engkau, Petrus berkata bahwa kepada siapakah kami akan pergi. Dalam konteksnya, saudara, arti dari kalimat Petrus, kepada siapakah kami akan pergi, di mana sebelumnya Yesus menjelaskan tentang keselamatan, bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, bahwa dialah roti hidup itu. Jadi ketika Petrus berkata bahwa kepada siapakah kami akan pergi, hubungannya dengan penjelasan Yesus tadinya, bahwa dialah roti hidup itu, dialah keselamatan itu, dan mereka harus percaya kepada dia, sehingga mereka akan menerima hidup kekal. Sehingga ketika Petrus berkata kepada siapakah kami akan pergi, maksudnya adalah bahwa tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada roti hidup yang lain yang bisa memberi kehidupan kepada mereka. Jadi makna dari pengakuan Petrus itu, kepada siapakah kami akan pergi, bahwa hanya engkaulah keselamatan, hanya engkaulah roti hidup, hanya engkaulah juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Itu sebabnya kami tidak akan punya tempat untuk pergi. Hanya engkaulah pengharapan, hanya engkaulah juru selamat kami, hanya engkaulah Tuhan kami. Saudara, seharusnya pengakuan dan tujuan ataupun motivasi seorang murid ketika mengikut Yesus adalah berhubungan dengan keselamatan. Bukan masalah jawaban doa, bukan masalah berkat-berkat dan sebagainya. Tetapi seharusnya yang menjadi tujuan seorang murid yang benar, murid yang sejati dalam mengikut Yesus adalah bahwa tidak ada juru selamat yang lain. Hanya engkaulah juru selamat. Kepada siapa kami pergi? Tidak ada juru selamat yang lain. Hanya engkau satu-satunya juru selamat. Roti yang hidup dari Allah, yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika dijawab oleh Petrus demikian, saudara, Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka pergi lagi. Kenapa? Karena tujuan mereka ikut Yesus itu benar. Karena mereka menyadari bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, apa yang menjadi motivasi kita dalam mengikut Dia? Apakah hari ini tujuan kita benar dalam mengikut Dia? Apa yang paling kita rindukan dalam mengikut Yesus? Ada begitu banyak orang ikut Yesus hanya ikut-ikutan, saudara. Tidak sedikit juga orang mengikut Yesus karena mereka hanya butuh status sosial. Karena mereka hanya perlu diakui dalam satu perkumpulan jemaat, supaya kalau ada liturgi dan sebagainya, ada yang menangani. Tidak sedikit juga orang ikut Yesus karena mereka rindu melihat mujizat, mujizat, dan mujizat. Karena mereka rindu melihat berkat, berkat, dan berkat. Karena mereka rindu melihat jawaban doa. Saudara, tentu saja itu hal-hal yang akan dikerjakan oleh Tuhan, dan itu sebenarnya hanya bonus.
Dan tujuan yang paling utama dan berkat yang paling besar sebenarnya adalah keselamatan. Karunia Allah bagi kita yang terbesar, bukan mujizat, bukan berkat, bukan jawaban doa, tapi karunia Allah yang terbesar bagi kita adalah keselamatan. Tujuan Dia datang ke dunia ini bukan memberkati kita. Tujuan Dia datang ke dunia ini bukan menjawab doa-doa kita. Tujuan Dia datang ke dunia ini adalah untuk memberi kita keselamatan. Kalau Dia memberkati kita, itu hanya bonus. Karena jauh lebih besar dari itu sebenarnya adalah keselamatan. Jadi tujuan kita yang paling utama seharusnya adalah keselamatan. Sama seperti murid-murid yang berkata, kemana kami pergi? Tidak ada tempat lain. Tidak ada juru selamat yang lain. Hanya Yesus juru selamat. Hanya Yesus yang pernah turun dari sorga, mati di kayu salib untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan jika tujuan kita mengikut Yesus adalah keselamatan, saudara, karena kita tahu bahwa hanya Dia juru selamat satu-satunya, maka apapun kondisi hidup kita dalam mengikut Dia, kita tidak akan pernah menyerah. Kalaupun kita tidak diberkati, kita tidak akan menyerah, karena tujuan kita bukan berkat, tapi tujuan kita adalah keselamatan. Dia sang juru selamat. Kalau kita tidak mengalami mujizat kesembuhan dan sebagainya, saudara, kita tidak akan pernah lemah dan mundur, karena tujuan kita mengikut Dia adalah Yesus sang juru selamat itu sendiri. Karena keselamatan itu yang menjadi tujuan utama kita. Jadi saudara, di dalam video ini kita sudah belajar bahwa pada masa itu banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Kenapa mereka berduyun-duyun mengikut Yesus? Karena mereka melihat mujizat. Dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang laki-laki dikenyangkan. Sehingga ketika mereka datang, Yesus berkata bahwa kamu datang karena kamu kenyang. Kenapa Yesus berkata demikian, saudara? Karena Yesus mau meluruskan motivasi mereka. Dan kemudian Yesus berkata bahwa seharusnya yang harus kamu cari adalah roti hidup. Dan Yesus berkata, Dialah roti hidup yang harus mereka makan dan minum darahnya. Maksudnya apa? Bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang akan berkorban bagi mereka. Dan bagi mereka itu perkataan yang keras, sehingga akhirnya banyak mereka yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Lalu kemudian Yesus menguji murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Lalu ada beberapa pengakuan dari muridnya. Dan pengakuan pertama yang sudah kita belajar di dalam video ini, saudara, bahwa mereka berkata, kepada siapa kami akan pergi? Maksudnya apa? Tidak ada juru selamat yang lain. Hanya Engkau, Mesias, sang juru selamat, yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kami. Biarlah dalam kehidupan kita, saudara, kita luruskan motivasi dan tujuan kita mengikut Yesus. Di mana kita ikut Dia karena hanya Dialah sang juru selamat. Jikalau itu yang menjadi motivasi kita, kita akan tetap ikut Yesus apapun yang terjadi sampai akhir kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, ikut Yesus dengan motivasi yang benar, bahwa hanya Dia sang juru selamat, dan yang saudara cari adalah keselamatan itu sendiri, dan Dialah juru selamat itu, dan saudara akan mengikut Dia apapun situasi kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Tetap ikut Yesus dengan motivasi yang benar, karena Dialah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Di mana kami sudah belajar firman-Mu, bahwa tujuan yang benar mengikut Engkau ya Tuhan, adalah bahwa hanya Engkau satu-satunya juru selamat. Kami ikut Engkau karena tidak ada juru selamat yang lain, hanya Yesus sang juru selamat kami. Dan apapun kondisinya, apapun keadaannya, kami akan tetap ikut Engkau, karena Engkau satu-satunya juru selamat kami. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, kami akan tetap ikut Engkau dengan motivasi yang benar. Mengikut Engkau karena hanya Engkau juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa, saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.